Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cici Rosita dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2003 bersama rekan kelompok saya. Saya Raisya Naila Putri dan rekan kelompok saya. Saya Hana Naya Suyono. Dalam video pemaparan kali ini, kelompok saya akan memaparkan tentang Sociality 5.0 dan juga Industri 4.0. Konsep Sociality 5.0 pertama kali digagas oleh Jepang. Konsep ini menekankan pada kemampuan manusia dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan pengetahuan modern seperti AI atau biasa kita sebut sebagai kecerdasan buatan, ada IoT atau Internet of Things untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dalam hidup. Selanjutnya ada ide Sociality 5.0 di mana masih terbilang baru teman-teman, tepatnya ide tersebut diluncurkan pada tanggal 21 Januari 2019 dan dijadikan sebagai resolusi Industri 4.0. Sociality 5.0 adalah konsep yang menggambarkan masyarakat yang semakin terhubung dengan teknologi dan juga internet. Konsep-konsep ini tuh masih berkesinambungan teman-teman dengan konsep yang sebelumnya seperti 1.0 di mana masyarakat telah mengenal bagaimana cara membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat, dan selanjutnya ada 2.0 atau biasa disebut dengan masyarakat agraris di mana manusia sudah mulai mengenal tanah untuk bercocok tanam begitu. Selanjutnya ada 3.0 di mana disebut sebagai era masyarakat industri, dan juga ada 4.0 yang mungkin nanti akan dipaparkan oleh teman kelompok saya yaitu Raisya Naila Putri, di mana era ini disebut dengan masyarakat informasi. Dan selanjutnya ada 5.0 di mana era ini disebut dengan masyarakat super cerdas, karena dalam kehidupan manusia di era ini sudah menjadi lebih praktis dan juga lebih otomatis gitu ya. Contoh-contoh dari Sociality 5.0 salah satunya adalah masyarakat berbasis teknologi. Masyarakat yang berbasis teknologi, di mana penggunaan teknologi canggih seperti realitas virtual, ada juga blockchain, ada juga kemampuan AI itu menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, dan juga mungkin nantinya akan mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi, cara kita bekerja, cara kita bermain, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada kolaborasi global, di mana orang-orang dari berbagai dunia itu dapat bekerja sama dalam proyek-proyek kolaboratif teman-teman secara real time dengan platform online. Dan selanjutnya ada keterlibatan sosial, di mana media sosial dan platform berbagi konten memungkinkan individu untuk terlibat dalam kampanye sosial, menggalang dana, dan menyuarakan opini mereka dengan cepat begitu ya. Jadi dengan adanya keterlibatan sosial, kita dapat menyampaikan opini atau berbagai hal dengan lebih cepat. Selanjutnya ada kota cerdas, di mana kota cerdas ini kota-kota yang mengadopsi teknologi pintar seperti sensor pintar. Terus ada juga energi terbuka, ada juga manajemen transportasi yang efisien. Contohnya ada penggunaan kartu busway gitu ya. Itu dia menggunakan era di mana terdapat era cerdas gitu, kota cerdas. Selanjutnya ada pendidikan online di mana pembelajaran diadakan secara online. Teman-teman mungkin yang SMA-nya waktu itu masih ada di zaman COVID mungkin menggunakan Google Classroom, ada juga menggunakan mungkin kalau sekarang ini kalau di UPJ sendiri pakai Kolabor gitu ya. Next. Oke, dalam sisi 5.0 berbagai peran manusia telah digantikan oleh teknologi seperti drone untuk kegiatan logistik, begitu pula peralatan rumah tangga yang telah menggunakan artificial intelligence atau AI, kebutuhan medical yang sudah menggunakan robot, teknologi smartboard yang sudah digunakan di berbagai industri seperti rumah sakit, hotel, dan sebagainya, dan robot telah juga menggantikan peran pembantu rumah tangga juga. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan besar dalam dunia industri dan teknologi. Ini seperti perubahan besar yang terjadi di masa lalu saat kita berpindah dari produksi tangan menjadi mesin, tetapi kali ini lebih canggih. Revolusi industri 4.0 atau yang biasa dikenal dengan sistem cyber fisik merupakan revolusi yang berfokus pada otomatisasi dan kolaborasi antar teknologi cyber.
Revolusi 4.0 sendiri muncul pada abad ke-21, dengan ciri utamanya adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri. Dengan dimulainya revolusi ini, banyak hal telah berubah di berbagai bidang. Awalnya membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melakukan kegiatan tersebut. Kini digantikan dengan penggunaan mesin-mesin berteknologi. Menurut Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2014, ia mendefinisikan revolusi industri 4.0 sebagai transformasi menyeluruh seluruh aspek produksi yang terjadi di dunia. Industri melalui kombinasi teknologi digital dan internet dengan industri tradisional. Revolusi industri 4.0 sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan besar dalam dunia industri dan teknologi. Ini seperti perubahan besar yang terjadi di masa lalu saat kita berpindah dari produksi tangan menjadi mesin. Dan ada beberapa poin penting mengenai industri 4.0. Yang pertama ada automasi. Otomasi ini berarti mesin dan komputer cerdas dapat melakukan banyak pekerjaan, misalnya seperti robot di pabrik yang membangun mobil tanpa adanya bantuan manusia. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT, ini berarti segala hal, dari lemari es hingga lampu bisa terhubung ke internet dan berbicara satu sama lain. Ini membuat kehidupan kita lebih pintar dan efisien. Yang ketiga ada Big Data dan Analitik. Di sini kita mengumpulkan banyak data dan menggunakan komputer cerdas untuk mencari tahu informasi penting dari data itu sendiri. Contohnya adalah ketika toko online sedang merekomendasikan suatu produk. Yang keempat ada kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan AI sendiri itu tentang membuat komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Kita bisa melihat ini di asisten virtual seperti Siri atau dalam mobil otonom yang bisa mengemudi sendiri. Yang kelima ada komputasi awan. Data dan program komputer ini disimpan di internet sehingga dapat mengaksesnya dari mana saja. Misalnya foto yang diunggah ke cloud sehingga kita bisa melihatnya di ponsel atau komputer manapun. Selanjutnya, untuk hubungan terjadi 5.0 dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 satu angka lebih kecil dari perkembangan society 5.0. Hal ini karena masyarakat dahulu ada dan sudah berkembang, baru kemudian lahir berbagai teknologi di era 5.0 itu. Teknologi sendiri diciptakan oleh manusia untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena manusia lebih dahulu ada dan kemudian berkembanglah industri tersebut. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.